Pemirsa, persaingan merebut Gedung Putih memasuki fase baru setelah kedua partai politik terbesar di Amerika Serikat, Partai Republik dan Partai Demokrat, menyelesaikan konvensi nasional masing-masing partai. Partai Demokrat mengakhiri konvensi nasional mereka di United Center, Chicago, Illinois, Kamis malam waktu setempat dengan acara puncak penerimaan nominasi oleh Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat yang sejak Juli menjadi kandidat Partai Demokrat menggantikan petahana Presiden Joe Biden yang mundur dari pencalonan kembali. Saat menerima resmi pencalonannya, Harris menekankan visi pemerintahnya ke depan bila terpilih pada November nanti. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. Analis mencermati konvensi nasional sebuah partai sering digunakan untuk mengkonsolidasi dukungan internal, selain juga merangkul calon pendukung dari luar partai alias masa independen atau bahkan masa partai berseberangan. And I think you've seen with the Democrats drawing a very sharp contrast with the Republican Party and trying to present a very joyful face and an excited face. Partai Republik sebelumnya telah melangsungkan konvensi nasional mereka di Milwaukee pada pertengahan Juli dan paslon Partai Republik Donald Trump serta cawapresnya J.D. Vance selama konvensi Partai Demokrat berlangsung di Chicago terus-menerus melakukan kampanye termasuk di sejumlah negara bagian yang suaranya itu diperebutkan serta kompetitif bagi kedua partai. Seperti misalnya, Donald Trump ini berkampanye di Pennsylvania, Michigan, dan North Carolina, sementara cawapres Vance berkampanye di Georgia. Kamala Harris undid the policies of Donald J. Trump. We bring Donald J. Trump back, we bring those policies back, we will get border security. Harris dan Trump akan bertemu langsung dalam debat presiden pada 10 September mendatang yang diadakan oleh stasiun televisi ABC di Philadelphia. Sementara ini agregasi polling nasional yang dihimpun 538.com menunjukkan Harris unggul 47,1% dibandingkan Donald Trump pada 43,7%. Namun perlu diingat, pemilu di Amerika Serikat menganut sistem Electoral College, di mana memenangkan suara mayoritas secara nasional tidak berarti akan terpilih sebagai presiden jika tidak bisa mengamankan 270 dari 538 suara elektoral. Dan polling umumnya menunjukkan selisih tipis dukungan antara kedua capres di negara bagian penentu termasuk yang sempat kami sebutkan tadi. Usai menghadiri konvensi di Chicago, Wapres Harris kembali ke Washington DC, sementara Donald Trump Jumat waktu Amerika Serikat berkampanye di Arizona. Dari Washington DC, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.